warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Fajri ya, Kak Fajri, terima kasih atas tersedianya ruang sidang online ini. Kepada Dewan Penguji, Pak Idris dan Pak Wahyu juga terima kasih sudah bersedia hadir. Kita awali saja sidang online ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Dewan Penguji sudah hadir di hadapan kita di ruang sidang online ini, Mas Santri atas nama Wahid Wahyudin yang akan memaparkan presentasi ya, temanya masih tentang IoT ya. Oke, untuk Saudara Wahid, presentasinya nanti dikasih waktu 15 menit ya. 15 menit berarti sampai jam 9 lewat berapa nih? 6 kurang lebih ya. Kemudian nanti 15 menit berikutnya berupa tanya jawab dari Dewan Penguji. Ya. Siapa? Oke. Kemana dulu tuh Wahid? Kalau ngilang. Oke. Baik, untuk Saudara Wahid, saya persilahkan untuk melakukan presentasi. Ya, langsung aja. Ingat waktunya 15 menit ya. Mulai. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka via online pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam adalah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host yang terhormat Kak Al-Fajri yang telah mempersilahkan saya untuk melaksanakan presentasi sidang tugas akhir, dan saya ucapkan terima kasih kepada kepada Ketua Sidang yang terhormat Bapak Dudi Fitriyadi, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada penguji 1 yang terhormat Bapak Wahyu Januar Alfian dan penguji 2 yang terhormat Bapak Muhammad Idris, yang semoga selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 akan dilaksanakan presentasi akhir. Perkenalkan, nama saya Wahid Wahyudin, saya lahir di Bogor tanggal 5 Februari tahun 2000 dengan judul tugas akhir penggunaan remote dan relay untuk mengendalikan arus listrik pada stop kontak. Bangku, langsung saja kita ke bagian latar belakang. Dikarenakan stop kontak biasa bisa dikontrol dari jarak kejauhan, tidak aman. Banyak sekali kejadian pada kerusakan pada HP ataupun alat elektronik yang terus dicolokkan pada stop kontak yang terus menyala pada stop kontak yang ada listriknya tetap menyala. Di overcharging, terus terjadinya korslet pada alat elektronik lainnya yang dicolokkan pada stop kontak yang terus menyala ada listriknya. Dan apabila
Dan yang selanjutnya stop kontak, yaitu material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Dan saya menggunakan stop kontak yang ada di rumah saya, stop kontak yang 2 colokan. Yang untuk selanjutnya Arduino IDE. Jadi Arduino IDE adalah aplikasi lintas platform yang ditulis dalam fungsi C++. Ini digunakan untuk menulis dan mengunggah program ke papan Arduino. Jadi saya membuat codingan atau program untuk stop kontak printer ini pada Arduino IDE yang logonya seperti ini. Aplikasi Blink yaitu aplikasi aplikasi Android yang bisa kita download secara gratis di Play Store. Bertujuan untuk mengendalikan modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, WMOS D1 yang kita gunakan ini, dan modul sejenis lainnya melalui internet. Untuk bahan dan alat, untuk perangkat keras saya menggunakan satu perangkat komputer yaitu laptop. Yang kedua microcontroller WMOS D1, relay 2 channel, kabel jumper untuk menghubungkan antara relay dan WMOS, kabel USB untuk menyambungkan dari laptop ke WMOS, dan stop kontaknya. Untuk perangkat lunaknya saya menggunakan sistem operasi Windows AMD 6 dengan RAM 4 GB, Arduino IDE versi 1813 dan aplikasi Blink versi 22719. Untuk skema pengerjaan tugas akhir, pertama saya planning dan terlebih dahulu yaitu menganalisa masalah, menganalisa dan mencari ide apa yang akan saya buat dan penentuan judul tugas akhir. Untuk yang kedua yaitu penyiapan bahan dan alat seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang selanjutnya pembuatan program. Jadi saya membuat program codingannya itu pada aplikasi Arduino IDE. Dan yang selanjutnya perakitan peralatan. Perakitan peralatan ini menghubungkan WMOS ke relay dengan menggunakan kabel jumper, lalu menghubungkan stop kontak pada relay dengan menyambungkan kabel yang ada pada stop kontak ke relay. Setelah perakitan selesai, maka diuploadlah dari Arduino IDE dan setelah itu dikoneksikan ke WiFi dan dikoneksikan juga kepada aplikasi Blink yang dengan menggunakan token yang sudah dikirim oleh aplikasi Blink melalui email. Lalu setelah itu melakukan penyetikan pada aplikasi Blink dengan menambahkan button sebagai tombol on off dan settingan yang lainnya. Jika semuanya sudah selesai, maka melakukan testing berhasil ataukah tidak, dan jika berhasil maka project selesai, berhasil. Untuk lini masa tugas akhir pada bulan Februari minggu ke-1 dan ke-2 saya menganalisa masalah. Minggu kedua dan ketiga saya menentukan judul tugas akhir, dan minggu keempat penyiapan bahan dan alat. Dan untuk mengerjakan proyek tugas akhir dilakukan pada bulan Juni minggu ketiga dan keempat, dan bulan Juli minggu ke-1. Dan slide-nya itu pada bulan Juni minggu keempat dan bulan Juli minggu ke-1. Dan alhamdulillah proyek tugas akhir saya selesai pada minggu ke-1 dan ke-2 bulan Juli. Untuk pencapaian tugas akhir, alhamdulillah saya sudah selesai planning, penyiapan bahan dan alat, dan yang ketiga pembuatan program dan relay, kabel jumper, dan saya sudah merancangnya seperti ini. Jadi ini adalah rancangannya, ini stop kontaknya, ini WMOS D1 yang terhubungkan kepada relay dengan menggunakan kabel jumper. Jadi langsung saja. Ya, presentasinya di post dulu mungkin. Oh iya. Oh ya. Jadi ini adalah WMOS D1 yang saya beli. Dan ini stop kontak yang saya gunakan di rumah
Jadi saya setting sehingga bisa menjadi stop kontak pintar dengan menggunakan yang di relay bertugas untuk mengatur arus listriknya. Langsung jadi saya gunakan lampu sebagai alat bahan testing yang sudah terhubung pada stop kontak ini. Jadi langsung kita demo menggunakan aplikasi Blink yang ada di handphone. Sebentar Pak, tidak tertutup. Tidak terhubung ya. 5 menit lagi Wahid ya. Ya Pak. Sebentar. Wah, itu alat di bawah udah izin belum tuh? Mulai beli Pak. Pinter banget. Ya, langsung aja Wahid. demonya. Nah, Wahid beli sendiri. Itu belum connect kameranya dari ke atas ke aja. wifi-nya. Wahid. Wahid beli sendiri Pak. Jadi ini adalah aplikasi Blink-nya seperti ini Pak. Ya. Dan off-nya. Jadi apabila kita klik on pada aplikasi Blink ini, maka si aliran listrik pada stop kontak ini akan menyala, sehingga lampunya juga akan menyala begitu Pak. Oke. Dan juga kita klik off maka akan mati si aliran listriknya. Gitu. Jadi di fitur Blink juga digunakan fitur timer. Jadi jadi kita bisa mengaturnya pada jam berapa akan menyala si stop kontak ini. Jadi saya menyetingnya itu pada pukul 4 pagi si stop kontak ini aliran listriknya menyala, dan pada pukul 10 malam si stop kontak pintar ini aliran listriknya mati, sehingga bisa hemat biaya gitu. Untuk selanjutnya kita kembali lagi ke stop kontak pintar ini bisa digunakan untuk alat elektronik lainnya seperti kipas angin, TV. Jadi bisa dikendalikan si listrik yang ada pada kipas angin itu. Klik ke slide. Jadi kesimpulannya, dengan adanya stop kontak pintar ini, Skopin dapat mempermudah mengontrol arus listrik dari jarak jauh. Dan juga diperlukan waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai untuk menyelesaikan proyek IoT. Dan saya belum merasa puas dengan proyek saya ini, sehingga saya akan lebih dalam lagi mengembangkan proyek Skopin pintar ini. Jadi saya belum merasa puas, nanti akan lebih dikembangkan lagi. Cukup sekian, demikianlah presentasi proyek tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik. Wahid lagi. Saudara Wahid, terima kasih atas paparannya. Demikianlah Dewan Penguji ya, presentasi dari Saudara Wahid. Kepada Dewan Penguji kami persilahkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Silahkan, mau Pak siapa dulu, Pak Idris mungkin ya? Idris, silakan Pak Idris duluan. Monggo Pak Idris. Boleh. Yang menjadi pertanyaan tadi kan dibilang hemat listrik gitu kan, hemat listrik. Nah, hematnya itu dari mana kalau misalnya stop kontaknya nggak dicolokin apa-apa gitu kan? Berarti kan nggak ada arus yang terkoneksi dengan alat. Jadi nggak ada daya yang diserap gitu. Nah, maksudnya bisa lebih efisien itu dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua, Wahid dicatat dulu Wahid. Oh iya. ya catat dulu boleh. Lupa. Pak Idris yang kedua.
Oke, yang kedua dua dulu ya. Yang kedua itu notifikasinya misalnya gini, saya nyolokin HP, terus HP saya full. Nah, tahu HP saya full, apakah ada notifikasi dari aplikasi Blink atau tidak bahwa charging saya, HP saya yang saya charge itu sudah full. Jadi saya bisa matikan dari jarak jauh. Kalau misalnya tidak ada notifikasi, ya sama aja ntar. Dan atau bukan HP lah, power bank atau apa lagi kita cas di rumah, terus kita tinggalin, kita bawa HP, terus kita tahu tuh bahwa power bank kita udah full charge. Nah itu taunya dari mana, sehingga kita bisa mematikan dari jarak jauh, kira-kira gitu. Terima kasih Mas Wahid. Baik, Pak Idris, terima kasih. Jadi tadi yang pertanyaan pertama dulu ya, bagaimana kita bisa mengukur bahwa dengan apa istilahnya stop kontak pintar ini bisa menghemat, begitu Pak Idris ya, yang pertama ya. Ya. Oke, silakan Pak Wahid dijawab dulu. Untuk pertanyaan yang pertama soal hemat biaya, jadi stop kontak pintar ini dalam artian apabila si stop kontak ini ada alat elektronik yang tercolok pada stop kontak ini. Jadi contoh halnya kipas angin ataupun televisi, misal kita gimana ya? Jadi takutnya kita terjadi hal yang memungkinkan untuk keluar rumah terus lupa si kipasnya itu ditinggalkan dalam keadaan menyala, terus CCTV-nya itu dalam keadaan menyala. Jadi kita bisa mengontrolnya dari luar rumah. Jadi bisa berikan dengan link apabila tidak ada siapa-siapa dan ditinggal begitu saja dalam keadaan menyala. Itu jadi dalam artian stop kontak pintar ini ada alat elektronik yang tercolok gitu Pak. Jadi kalau tidak ada yang tercolok ya ada listrik yang digunakan gitu. Terus kan ini ada timer waktunya juga, jadi fitur waktunya juga. Mamnya jangan lupa deh, mamnya. Nah, pada kan dinyalakannya itu kita bisa menyeting pada pukul berapa saja. Takutnya pada malam hari kita ketiduran tidak menyalakan, tidak mematikan alat elektronik tersebut. Jadi si aplikasi Blink sudah menyeting pada pukul berapa si aliran listrik tersebut mati begitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, dulu Wahid sebentar. Ini Pak Idris belum confirm nih, puas apa belum ini dengan jawaban kamu? Gimana Pak Idris? Ya, artinya dia akan efisien kalau misalnya ada alat yang tercolok, terus kita lupa gitu kan, baru kita bisa matikan. Artinya kalau enggak tercolok pun dengan stop kontak biasa ya sama aja sebenarnya gitu kan? Hanya memungkinkan. Artinya, jadi mungkin harus ada pernyataan, artinya dapat membantu gitulah mungkin ya. Ya, dapat dapat membantu gitu ya. Jadi ada syaratnya itu bisa menghemat tuh kalau apa gitu loh. Mungkin nanti harus ada pernyataan itu di slide-nya ya. Gitu Pak Idris ya mungkin ya. Sip. Ya lanjut. Tadi nomor 2 apa ya? Sebentar. Notifikasi. Oh ya, notifikasi gimana? Notifikasi. Bentar Pak. Ada nggak tuh notifikasi kalau misalnya HP udah penuh, itu bisa ada notifikasi nggak? Untuk sejauh ini Wahid belum menganalisa gitu Pak, karena baru hanya tombol on off dan fitur timer gitu. Untuk notifikasi belum Wahid coba gitu Pak. Oh, notifikasi belum. Kalau misalnya gini, kita nyalain misalnya dari on ke off, itu ada notifikasi nggak bahwa sekarang kondisinya off itu, ada nggak? Belum dicoba juga? Belum dicoba juga, masih banyak fiturnya lagi sih. Jadi cuma di tampilan aplikasi B-nya saja untuk terlihat on atau off gitu.
Oke, gimana Pak Idris tuh? Kalau notifikasi kelihatannya belum dicoba ini. Ya, langsung lari, kencang. Nggak apa-apa, yang penting itu kan nanti bisa buat jadi Terus, super. next project Wahid selanjutnya gitu kan. Yang penting kalau misalnya oh fitur ini ada atau tidak notifikasi, kalau misalnya ada ya bilang ada, kalau tidak ya tidak. Jadi effort Wahid juga nggak terlalu besar gitu. Kalau misalnya ada Pak, cuman saya belum oprek. Oke. Berarti ke depan kan kalau misalnya Wahid mau bikin project ini berarti harus oprek lagi gitu. Jadi kayak gitu Wahid ya. Terus ya. Itu Yang dulu. banyak aja, yang banyak, nggak apa-apa. Kasihan Pak Wahyu ntar nggak kebagian. Baik, Pak Idris, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya kepada Pak Wahyu, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Pak Dudi, terima kasih untuk waktunya. Wahid, Iya Pak. mana Wahid? Berarti ini proyeknya sudah selesai ya? Udah rampung ya? Belum sempurna sih Pak, masih banyak Belum kekurangan. sempurna. Ya. Itu sampai beli sendiri ya? Wemos-nya? Beli sendiri itu. Ya pengen selesai gitu, pengen punya. Hebat, hebat, Ya hebat. udah, Saya bagus, pikir bagus. bawa dari petik itu. Iya. Hebat, hebat, hebat. Kalau mau dipetik nanti kita harus dikembaliin. Terus Wah, ini harus ada nilai plus untuk effortnya Iya. nih. Iya, berarti. Oke Wahid, yang saya mau tanyain nggak banyak kok. Paling banyak beberapa aja. Nih tadi kan pakai Blink, aplikasi Iya. Android. Selain Blink ada nggak aplikasi lain? Itu satu ya, dicatat aja dulu. Iya. Terus tadi kan harusnya udah sampai kode program ya. Kode programnya ada kan? ya, Nah, tolong tadi ya Pak. munculin terus jelasin ke saya. Kayak gimana sih? Kan belum tahu tuh. Terus bahasa yang digunakan apa biasanya? Oke, itu aja dulu deh. Silakan jawab. Oke, yang pertama dulu. Langsung. Baik. Ya. Untuk yang pertama biasanya orang-orang yang membuat project IoT, jadi aplikasi Blink ini aplikasi sejuta umat untuk para pembuat project IoT. Untuk aplikasi yang lainnya bisa kita membuat web servernya langsung pada aplikasi Arduino IDE. Namun Wahid belum mencobanya karena panjang banget codingannya. Jadi Tapi langsung ada ya? membuat ya ada, tapi kita harus membuat aplikasinya tersendiri. Oke. Bagaimana Pak? Begitu. Yang penjelasan pertama. Oke deh. Berarti ada bisa dibuat sendiri lagi ya, pakai web server Iya. itu ya, aplikasi web ya. Ya. Terus yang kedua programnya coba. Tadi nggak ditampilin ya programnya. Coba Iya, belum. jelasin. Ntar Coba. bacain dulu. Ya silakan. Ini programnya. Ya, pertama menggunakan Blink Print Serial. Jadi kodingannya itu cukup pendek. Hmm. Jadi kita hanya menghubungkan. Jadi codingan ini itu sudah tersedia oleh aplikasi, sudah tersedia oleh include library dari Blink. Nah, ini nih yang baru gunakan. Blink ESP 8266 ATWM. Bukan. Oh iya itu. Jadi langsung tampilannya begini tanpa kita harus mengotin. Jadi kita tinggal memasukkan nama WiFi yang ada di HP. Jadi nama WiFi-nya itu alhamdulillah dengan passwordnya itu sholawat. Kita menyeting pada aplikasi Blink, nanti dikirim lewat email, baru tadi copy dipastekan di bagian sini. Ini nanti langsung akan terhubung
aplikasi Blink, Arduino IDE, WMOS C1 dan aplikasi Blink nanti akan tersambung, tapi tidak akan connect apabila si wifi-nya itu begitu Pak. Oke. Berarti itu aja yang codingannya ya? Iya. Cukup singkat berarti ya? Di Bunda ya? Oke deh. Oke Pak Dudi. Kalau Pak Idris mau nambahin lagi silakan. Oh ya Pak Idris, gimana? Ada tambahan? Cukup lah Pak Dudi. Oh, cukup, oke deh. Baik, kalau begitu, alhamdulillah ya. Jadi sidang Wahid, saudara Wahid sudah melakukan presentasi, penguji juga sudah menyampaikan pertanyaan. Sebelum ditutup, mungkin dari Wahid nih ada kata penutup nih, silahkan. Jadi cukup sekian presentasi sidang tugas akhir Wahid tentang stop kontak pintar. Mohon maaf jika penjelasan dan pemaparannya masih kurang memuaskan, masih banyak kekurangan pada proyek ini, dan insya Allah akan lebih diperdalam lagi untuk proyek yang ini. Jadi terima kasih kepada ketua sidang dan penguji 1 dan penguji 2. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya, ini sangat bermanfaat bagi Wahid. Cukup sekian dari Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, demikian sudah kita laksanakan sidang tugas akhir dengan peserta Mas Santri Wahid Wahyudin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah boleh Ya, Pak. Wahid ya. Ya. Bagus.